kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak diberi uang, seorang anak di Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare nekat membakar rumah orang tuanya. Serang warga di 3 lokasi berbeda di Kota Makassar. Puluhan anggota geng motor ditangkap polisi. Pasokan kurang dan cuaca ekstrim, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Sentral Sinjai mengalami kenaikan. Kita awali informasi pertama, seorang anak di Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare nekat membakar rumah orang tuanya. Pembakaran ini dilakukan karena kesal tak diberi uang untuk modal usaha. Rumah semi permanen milik pasangan Agus dan Sri Suparmin di Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Senin siang lalu ludes setelah dilalap api. Namun api bukan berasal dari korsleting listrik, melainkan diduga sengaja dibakar oleh Suryadi, tak lain adalah anak pemilik rumah. Usai membakar rumah, Suryadi lalu kabur dan bersembunyi hingga diamankan personel Polsek Soreang. Diduga motif pembakaran ini karena tersangka kesal tak diberi uang oleh orang tuanya untuk modal usaha di Palu bersama istrinya. Pelaku pun nekat akhirnya membakar rumah. Awal permulaan kejadian ini adalah dilakukan oleh keluarga yang sendiri dalam milik anak daripada korban. Awalnya korban meminta uang dengan alasan untuk kembali menemui anak istrinya di Palu. Namun orang tuanya tidak mengindahkan keinginan daripada anak tersebut. 2 hari kemudian kembali lagi meminta uang kepada orang tuanya, namun tidak jadi. Namun karena merasa kecewa, anak ini ada kata-kata, kalau kamu tidak memberikan uang kepada saya akan membakar rumah. Dalam keterangannya, pelaku mengaku membakar rumah dengan menggunakan kertas dan korek hingga akhirnya api membesar dan membakar rumah. Apa motifmu? Kenapa sehingga kau bakar itu rumahmu? Gara-gara uang. Gara-gara uang? Maksudnya gara-gara uang bagaimana? Sudah lama dijanji, Pak. Dia janji kau mamamu? Iya. Mamamu janji kau uang? Untuk kamu bikin apa itu? Modal usaha di sana, Pak. Di mana? Pasar. Di mana? Di Palu, Pak, sama istri, Pak. Kapan dia janji kau mamamu? Sudah lama, Pak. Lamanya kapan? Pokoknya sudah lama, Pak. Saya minta terus, begitu kakak yang minta, Pak, langsung diusahakan. Kalau kakakmu yang minta diusahakan, kalau kau yang minta tidak dikasih. Iya, Pak. Nah, makanya itu kau bakar itu rumah. Iya, Pak. Akibat tindakannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang membahayakan keamanan umum yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Puluhan anggota geng motor yang diduga melakukan penyerangan terhadap warga di Kota Makassar ditangkap polisi. Dalam aksinya, para pelaku menyerang warga di 3 lokasi berbeda. Satu persatu terduga anggota geng motor yang menyerang warga ini dijemput polisi dari rumahnya masing-masing di Kabupaten Goa dan Kota Makassar pada Senin dini hari lalu. Para pelaku pun tak bisa mengelak saat pelaku lain yang saling berkaitan dipertemukan untuk memastikan peran dan barang bukti kejahatan yang digunakannya. Hasil penyelidikan polisi, sebanyak 23 orang anggota geng motor ditangkap. 10 diantaranya merupakan pelaku utama, 6 pelaku diketahui membawa senjata tajam saat kejadian. Ironisnya, mayoritas pelaku masih di bawah umur dengan rentang usia 15 tahun hingga 17 tahun. Bahkan, satu pelaku baru genap berusia 18 tahun dan langsung dijerat sebagai pelaku dewasa. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan sejumlah senjata tajam yang digunakan oleh kawanan geng motor untuk menganiaya korban di 3 lokasi berbeda. Modusnya, para pelaku menyerang warga secara acak menggunakan senjata tajam. Pembacokan ada 6 orang, ya. Pembacokan di jalan Cendrawasih 3 orang, di jalan Kataran juga pembacokan ada 3 orang, dan membawa senjata tajam itu 4 orang. Ini yang jadi pelaku utama. Tetapi sisanya ini secara bersama-sama melakukan tindakan-tindakan yang
merujuk pada penganiayaan terhadap korban. Nah, untuk para pelaku kita kenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun, dan setiap orang yang membawa senjata tajam kita gunakan undang-undang darurat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pihak kepolisian telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pendidikan agar pelaku yang masih berstatus pelajar diberikan sanksi tegas. Maka ini diambil untuk menimbulkan efek jerah sekaligus mencegah aksi serupa terulang kembali. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sepeda motor milik seorang karyawati di Jalan Ince Nurdin, Kota Makassar hilang dicuri maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang dengan leluasa membawa kabur motor yang diparkir di depan indekos korban. Dengan santai, pelaku pencuri motor yang menggunakan helm ini beraksi di depan rumah indekos di Jalan Ince Nurdin, Kota Makassar. Setelah tiba di motor target, pelaku kemudian langsung mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu tidak dikunci setang. Motor lalu didorong keluar komplek oleh pelaku, sementara pelaku lainnya menunggu di luar gang. Keduanya pun kemudian kabur dari lokasi dengan cara mendorong motor. Peristiwa ini terjadi pada dini hari. Selain tidak mengunci stang, pagar pun tak dikunci. Baru kali ini motor di lokasi ini hilang karena wilayah ini terkenal dengan keamanannya. Diambilnya yang saya lihat di CCTV, Kak, dia langsung dorong karena kan memang saya juga yang salah, ndak kunci leher motorku. Jadi satu kali saya dorong aksi keluar di lorong. Tapi itu motornya memang diparkir di luar selalu? Iya, selalu aja di sini. Iya. Dan ndak pernah ada kejadian mau hilang. Karena kan di sini juga katanya orang-orang aman di sini, Kak, banyak CCTV dan ndak pernah sebelumnya ada kejadian hilang apa-apa. Kejadian itu sudah dilaporkan di Polsek Ujung Pandang untuk dilakukan proses penyelidikan. Perkembangan sendiri sampai saat ini pelaku masih dilakukan penyelidikan oleh pihak Satreskrim Polsek Ujung Pandang. Hingga saat ini polisi masih memburu pelaku pencurian motor. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengunci ganda kendaraan, terutama saat diparkir di luar rumah atau di tempat umum. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Puluhan calon tenaga kerja Indonesia ilegal tujuan ke Malaysia dipulangkan ke kampung halamannya melalui dermaga pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Para calon TKI ilegal ini gagal berangkat karena diduga tidak memiliki dokumen resmi dan menggunakan oknum calo. Pupus sudah niat puluhan TKI ini untuk mencari nafkah di negeri jiran. Sebanyak 27 orang calon tenaga kerja Indonesia yang berencana bekerja di kebun sawit ini tiba di dermaga pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada Senin siang. Para calon TKI tujuan Malaysia ini dicegat saat akan masuk ke negeri jiran karena tanpa dokumen lengkap. Koordinator Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mengatakan ke-27 calon TKI ini diduga dikoordinir oleh orang tak bertanggung jawab sehingga harus dibatalkan perjalanannya. Sementara pihak yang diduga mengkoordinir para TKI ini juga sudah diamankan petugas di Nunukan, Kalimantan Utara. Jadi mereka ini sebenarnya ilegal. Mereka belum punya dokumen ketenagakerjaan, mereka sudah berangkat. Nah, informasi yang kami dapatkan dari calon pekerja migran ini, itu mereka ada yang pengurusnya dan ada beberapa pengurusnya itu sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Nunukan. Berarti ini terkoordinir, Pak? Ya, kalau setelah kita cari informasi dari calon pekerja migran ini, mereka ada yang koordinir. Mulai dari daerah asal sampai tiba di Nunukan, ada yang koordinir di sana. Untuk menuju Malaysia, para calon TKI tanpa dokumen resmi ini juga ikut membawa anak istri dalam mengadu nasib di negeri jiran. Dugaan adanya pihak yang mengatur ini karena barang bawaan para TKI diberikan kode angka. Iya, Pak. Ya,
mencari nafkah di sana lagi. Oh, mencari kerja. Tapi memang tidak ngurus paspor sebelumnya, Pak? Pernah urus pas 10 tahun yang lalu. Tapi kami kan mau rencana masuk ilegal kan. Misal kami kan kurang duit juga jadi. Ya. Ada yang ngurus, Pak, masuk? Cuma saja kita tahu buru saja, buru ke buru. Ya, kita jalan sendiri-sendiri saja. Ya. Tapi belum masuk, Pak, belum masuk ke Malaysia. Belum, Pak. Belum. Di pelabuhan kami dicegah. Nah, buru di sini, ke sini toh. Ini nomor ini di sini ditulis di Parepare. Bukan, masing-masing di rumah. Tahu Cowi, yang urus mereka sini ke sini kapal yang ini nih, 501 ini. Itu bukan ngurus, dari sebelah di Malaysia, dia bilang, aku bilang, bos, apa anunya, kalau kita bilang kasih kode saja, 501. Jadi bilang siapa mau. Usai didata, para TKI ilegal dipulangkan ke daerah masing-masing. Diimbau bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri agar mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Ini agar tidak ada kesalahan dokumen saat pemberangkatan. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.